مرحبا أهلا النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahumullah an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu fa'anzalallahu azza wa jalla aqimis salata tarafain nahari wa zulufan minal layli innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Faqala ar-rajulu ya Rasulullah aliya hadha? Qala li jami'i ummati kullihim. Kita sampai ke hadis 327 di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibni Mas'ud. Ibni Mas'ud menyatakan ada seorang laki-laki, an Ibni Mas'udin anna rajulan, ada seorang laki-laki, asaba min imra'atin kublatan, dia mencium seorang wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini ceritanya disebutkan di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dilahirkan pada tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Jadi dia seorang pedagang lelaki ini. Kemudian wanita ini konsumen yang membeli kurma atau anggur. Saya lupa persisnya, kurma atau anggur. Kemudian lelaki ini mengatakan ada yang rasanya manis. Mungkin dia tertarik dengan ini wanita, sudah ada niat tidak baik. Dia mengatakan kepada wanita tersebut, yang manis dari buah ini ada di dalam rumah saya. Kalau kau mau, bisa kau masuk bersama saya di rumah saya untuk kau cicipi buah tersebut atau kau beli buah yang manis itu. Itu maksudnya dia mau ajak wanita itu ke dalam rumah. Rumah tersebut tidak ada orang. Sampailah di dalam rumah itu wanita. Akhirnya dia cium itu wanita. Hanya sebatas mencium. Setelah itu wanita itu pergi keluar dari rumah. Lelaki ini menyesal melakukan perbuatan itu. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka dia berinisiatif ingin mendatangi Nabi untuk ia beritahukan kepada Nabi kesalahannya dan juga cara di dalam menghapus dosanya. Datanglah ini lelaki. Pada waktu itu Nabi bersama sahabat, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Maka lelaki ini mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar terlebih dahulu sebelum menyampaikan kepada Nabi, wahai Abu Bakar, tadi saya melakukan satu kesalahan. Saya mencium wanita yang bukan mahram. Saya ingin bertobat di hadapan Nabi. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sudah diam. Itu aib.
Gak perlu disampaikan ke Nabi, kau tobat saja, diam tobat, jangan cerita ke siapa-siapa. Jadi ada dosa yang lebih besar dari perbuatan dosa itu sendiri, yaitu dia sudah melakukan dosa namun dia sendiri yang membongkar dosanya atau mempublikasikan dosanya. Nah itu dosanya sudah dihitung berdosa, ditambah lagi berdosa karena mempublikasikan dosanya sendiri. Bangga dengan dosanya, itu dosanya berkali-kali lipat. Maka sehingga ulama menyatakan, qala ulama, di dalam hadis Nabi katakan, man syariba khamra, siapa yang minum minuman keras, kharaja min jawfihil iman, keluar cahaya iman dari dalam jaufnya, dalam rongga tubuhnya. Nah ulama memberikan komentar, ada dosa yang justru perbuatan tambahannya itu lebih besar dosanya. Minuman keras diminum adalah berdosa, tapi dosanya tambah besar dan perbuatannya ini jauh lebih besar daripada meminum khamar. Ketika dia meminum khamar, dia mengucapkan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu dosanya lebih besar daripada meminum khamar, karena dia sedang mempermainkan nama Allah, at-tala'ub bismillah. Nah, orang ini dia memang ingin bertobat. Ada beberapa orang yang melakukan dosa, ada beberapa klasifikasi. Ada orang yang punya kesalahan, punya dosa, tapi dia menyadari itu dosa dan dia menyesal dalam hati. Ini masih bagus. Dan memang manusia biasa seperti kita tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Al-insanu makanul khata wa nisyan. Ya, manusia tempatnya salah dan lupa. Wala tuzakki anfusakum. Jangan kalian wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian, merasa suci diri kalian. Allah a'lamu bimanittaqa wa huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah wa huwa a'lamu bimanittaqa. Dia Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Nah, yang kedua ini yang berbahaya. Sudah melakukan kejahatan tapi tidak merasakan itu satu perbuatan jahat. Sudah melakukan dosa tapi tidak merasa melakukan dosa, padahal dia tahu itu adalah dosa. Ini sulit untuk bisa berubah menjadi manusia yang baik. Karena bagaimana dia bisa berubah jadi baik kalau kesalahan saja, dosa yang dia lakukan, dia merasa itu bukan dosa. Sedangkan syarat taubat diantaranya adalah an-nadamah taubatun. Menyesal itu bagian daripada taubat. Nah, derajat ketiga lebih fatal lagi. Sudah melakukan dosa, tidak merasa salah, justru sebaliknya merasa bangga dan mengajak orang untuk melakukan dosa yang ia lakukan. Nah, ini lebih fatal. Ini lebih berbahaya. Gitu. Nah, kalau ada orang bikin dosa, rasa menyesal dalam hati, penyesalan itu sudah menggugurkan dosanya. Hanya tambah disempurnakan lagi. Tekad tidak mengulanginya dan juga mencabut perbuatan dosa tersebut. Ini orang dia mau bertobat. Dia datangi Sayyidina Abu Bakar. Saya melakukan tadi, saya cium wanita yang bukan mahram. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, diam, jangan kau ceritakan. Bertobat kepada Allah. Masih belum puas, dia datangi Sayyidina Umar. Wahai Umar, saya tadi melakukan dosa, mencium wanita yang bukan mahram. Bagaimana? Saya mau bertobat. Kata Sayyidina Umar, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Jawabannya sama seperti Sayyidina Abu Bakar. Tutupi
dosamu itu. Tidak perlu dicerita ke siapa-siapa. Bertobat kepada Allah. Namun orang ini masih belum puas. Akhirnya dia datangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia sampaikan perbuatannya itu, Nabi tidak hiraukan. Maksudnya Nabi sudah agak perlu cerita sudah. Sisa kau bertobat tidak perlu disampaikan. Karena nanti itu masuk ke bab membongkar aib diri sendiri. Membongkar aib diri sendiri. Kalau ada orang yang memang sengaja ingin membongkar aib orang itu, sedangkan orang itu sudah berusaha menutup aibnya, dan memang orang ini ingin punya niat memang ingin membongkar aibnya orang, maka dia jadi mata-mata, tajasus. Nah, orang yang seperti ini Nabi katakan, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'mala bih. Orang yang kerjaannya hanya mencari tahu dan memata-matai kekurangan atau aib atau dosa saudaranya, maka dia sebelum meninggal dunia maka akan dia melakukan dosa tersebut. Itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampaikan lagi kepada Rasul. Rasul diam. Berulang-ulang kali, ya Rasulullah, saya melakukan dosa begini, begini dan seterusnya. Akhirnya Nabi terdiam. Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Fa anzalallahu azza wa jal aqimis salata tarafain nahari wa zulufan minal laili innal hasanati yudhibna as-sayyi'at wa dzikra lidzakirin. Surat Hud ayat 114. Turunlah ayat aqimis sholata, dirikanlah solat di dua penghujung siang dan awal dari waktu malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa tersebut. Ayat ini turun. Faqala ar-rajul, maka lelaki tersebut berkata, ya Rasulullah, aliyah hadza, apakah ayat ini Allah turunkan khusus untukku? Qala Nabi, li jami'i ummati kullihim. Ayat ini Allah turunkan kepada seluruh umatku.